Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan buku yang berjudul Adakah Cinta Sejati di Hari Valentine? Penulis, kontributor muslim.or.id. Valentine, no. Bagaimana dengan produk orang kafir? Mengapa kalian melarang-larang merayakan Valentine padahal kalian masih menggunakan produk orang kafir? Demikian salah satu komentar dari yang tidak setuju kalau merayakan Valentine dilarang. Kenyataan di hari Valentine, merayakan Valentine's Day berarti meniru kebiasaan orang kafir karena budaya kaum muslimin tidaklah seperti itu. Valentine's Day berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme dan kesyirikan. Upacara Romawi kuno di atas akhirnya diubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day atas inisiatif Paus Gelasius I. Jadi, acara Valentine menjadi ritual agama Nasrani yang diubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari bertepatan dengan matinya Saint Valentine. Hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Pada perkembangannya di zaman modern saat ini, perayaan Valentine disamarkan dengan dihiasi nama Hari Kasih Sayang. Merayakan berarti meniru. Merayakan Hari Valentine tadi berarti meniru-niru mereka yang sejatinya perayaan tersebut bukan dari Islam. Meniru mereka dalam hal perayaan berarti meniru mereka secara lahiriah. Meniru secara lahiriah ini bisa berpengaruh pada ketertarikan secara batin. Ujung-ujungnya, agama non-muslim yang diagungkan. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya tasyabuh, meniru gaya, orang kafir secara lahiriah mewarisi kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitupun kecintaan dalam batin mewariskan tasyabuh secara lahiriah. Hal ini sudah terbukti secara inderawi atau eksperimen. Sampai-sampai jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, kemudian bertemu lagi di negeri asing, pasti ada kecintaan, kesetiaan, dan saling berkasih sayang. Walau di negerinya sendiri tidak saling mengenal atau saling terpisah. Iqtida Ashirat Al-Mustaqim 1549. Di tempat lain, Ibnu Taimiyah berkata, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa mempengaruhi pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir. Majmu' Al-Fatawa 22154. Patokan meniru yang tercela adalah jika meniru pada sesuatu yang jadi ciri khas mereka. Valentine sudah jadi ciri khas perayaan non-muslim sejak masa silam. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, patokan disebut tasyabuh adalah jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Misalnya, yang disebut tasyabuh pada kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Adapun jika sesuatu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin,
dan tidak jadi keikhlasan atau pembeda dengan orang kafir, maka tidak lagi disebut tasyabuh. Seperti itu tindakanlah dihukum tasyabuh, namun bisa jadi dinilai haram dari sisi lain. Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin 3:30. Mengenai larangan tasyabuh disebut dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." HR Ahmad 250, Abu Daud nomor 4031, Syekhul Islam dalam Iqtida 1269 mengatakan bahwa sanad hadis ini jayyid, bagus. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari AMR bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." HR Tirmizi nomor 2695. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kalau menggunakan produk orang kafir. Adapun menggunakan produk orang kafir masuk dalam ranah perkara duniawi. Tak mungkinlah orang menggunakan produk orang kafir lantas mendukung dan membenarkan agama non-muslim. Coba saja lihat para pedagang di pasar atau di toko yang menjual produk orang kafir. Apa lantas membenarkan ajaran mereka? Tentu tidak, bukan? Kecuali kalau menggunakan produk mereka malah merugikan kaum muslimin. Sedangkan tasyabuh, meniru mereka secara lahiriah, dapat mengantarkan pada kesukaan terhadap ajaran mereka dalam batin. Bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menggunakan produk orang kafir. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai baju buatan Yaman. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, beliau keluar memakai baju kitriyah, yaitu baju bercorak dari Yaman yang terbuat dari katun. Lihat Mukhtasar As-Syamail halaman 49. Syaikh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perlu diketahui kebanyakan produk Yaman ketika itu adalah orang-orang kafir. Kedua, diceritakan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan khuf buatan Habasyah, Ethiopia, yang ketika itu adalah negeri kafir. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Buraidah, Raja Najasyi pernah memberi hadiah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 buah khuf yang berwarna hitam yang terlihat sederhana. Kemudian beliau menggunakan dan mengusap kedua khuf tersebut. Lihat Mukhtasar As-Syamai halaman 51. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Meski menggunakan produk orang kafir, perayaan orang kafir tidak dirayakan. Coba perhatikan hadis berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari di setiap tahun yang amalan mereka biasa bersenang-senang ketika itu, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
datang ke kota Madinah, beliau bersabda, "Dahulu kalian memiliki 2 hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari besar yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha." HR Abu Daud nomor 1134, An-Nasai nomor 1556. Sanad hadis ini sahih menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minhah Al-Alam 4142. Kalau kita melihat keterangan para ulama, hari Nairuz adalah perayaan awal tahun Samsiah, sedangkan Mihrajan adalah perayaan 6 bulan setelahnya. Lihat keterangan dalam Minhah Al-Alam 4142. Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah telah membatalkan 2 perayaan diadakan orang-orang jahiliyah tersebut dan diganti dengan 2 hari Id yang memiliki oleh umat Islam saat ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dinyatakan bahwa 2 hari Id kita lebih baik. Namun, itu bukan pertanda bahwa 2 hari besar jahiliyah sebelumnya ada kebaikan. Tetap tidak ada kebaikan pada 2 hari jahiliyah tersebut. Hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari kegembiraan dan besar. Idul Fitri adalah hari di mana kita bersyukur karena telah menjalankan puasa sebulan penuh. Idul Adha adalah hari di mana kita bersyukur karena telah diberi kemudahan melaksanakan manasik haji dan ibadah kurban. Semua ibadah yang dilaksanakan tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Coba perhatikan. Untuk perayaan Nairuz dan Mihrajan tidak dilakukan oleh Nabi. Bahkan beliau mengganti dengan perayaan yang kita rayakan saat ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal beliau masih menggunakan produk non-Muslim. Namun, untuk merayakan say no. Silahkan merenungkan hal ini bagi yang mau berpikir. Wallahu waliyut taufik. Maraknya zina di hari Valentine. Hari Valentine bagi pemuda-pemudi barat tidak lepas dari hubungan seks, baik pranikah maupun pasca nikah. Padahal hubungan seks pranikah adalah perbuatan zina yang sangat menjijikkan dan merupakan dosa besar. Hari Valentine dan zina. Tahukah Anda bahwa hari Valentine bagi sebagian pemuda-pemudi barat adalah hari yang spesial, sehingga mereka berharap bisa melakukan hubungan seks pertama kali di hari itu. Bahkan, hari Valentine bagi mereka tidak lepas dari pembicaraan mengenai hubungan seks. Dengan mudah Anda bisa membaca rahasia umum ini dari bahasa-bahasa menjijikan mereka di sosial media seputar hari Valentine. Bahkan, Statistia.com merilis bahwa 32% responden mereka yang merupakan warga Amerika berusia 18 tahun ke atas menyatakan berniat untuk melakukan hubungan seks di hari Valentine. Sumber masih dari situs Statistia.com bahwa 16% responden yang berstatus lajang berniat untuk melakukan hubungan seksual dan 59% responden yang berstatus berpacaran juga demikian. 2. Sumber. Angka-angka ini menunjukkan betapa hari Valentine tidak lepas dari budaya zina. Allahul musta'an.
Syekh Muhammad bin Salih Al-Mudajjid menyebutkan hari Valentine adalah hari raya bangsa Romawi jahiliyah. Hari tersebut terus berlangsung hingga masuknya bangsa Romawi ke dalam agama Nasrani. Hari ini dikaitkan dengan seorang pastor yang bernama Valentine yang dihukum mati pada tanggal 14 Februari 270 Masehi. Hingga kini, hari tersebut masih dirayakan orang-orang kafir dan mereka sebarkan perbuatan faisyah, zina, serta berbagai kemungkaran di dalamnya. Nahasnya budaya zina ini mulai ditiru oleh pemuda-pemudi Islam. Awalnya mereka sekedar meniru perayaan hari Valentine saja dengan mengadakan perayaan-perayaan, membagi-bagi hadiah dan semacamnya. Namun, lambat laun mereka juga meniru berbudaya zina di hari Valentine. Besarnya dosa zina. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Surat Al-Isra 32. Tingkat fatalitas zina dalam ayat ini bisa kita ketahui dari beberapa poin. 1. Penggunaan kata "jangan dekati". Ini menunjukkan kerasnya larangan berzina karena mencakup juga semua hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina. Maka semua hal yang bisa menjerumuskan kepada zina itu terlarang. 2. Zina disebut sebagai fahisyah, yaitu dosa yang sangat buruk karena dipandang buruk oleh syariat, oleh akal dan oleh fitrah yang lurus. Karena dengan melakukan zina, maka ia telah melanggar hak Allah, melanggar hak wanita dan suaminya, merusak rumah tangga, mengacaukan nasab, dan kerusakan yang lain. 3. Zina disebut sebagai jalan yang buruk, yaitu maknanya dosa yang besar. Taisir Karimir Rahman Syekh As-Sa'di dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, berbuat syirik padahal Ia yang menciptakanmu." Ibnu Mas'ud bertanya, "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Ibnu Mas'ud bertanya, "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." HR Al-Bukhari nomor 4483. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina." HR Bukhari nomor 2475, Muslim nomor 57. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Iman itu suci. Orang yang berzina, iman meninggalkannya. Jika ia menyesal dan bertaubat, imannya kembali." HR Ibnu Abi Syaibah dalam Syu'abul Iman, disahihkan Al-Albani dalam Tahrij Al-Iman 16. Pelaku zina hukumnya dicambuk atau dirajam. Karena sangat keji dan buruknya perbuatan zina,
Hukuman bagi pelaku zina pun sangat mengerikan dan menyakitkan, agar manusia menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nur 2. Hukuman yang disebutkan ayat ini adalah bagi pezina yang belum menikah dan belum pernah menikah. Adapun bagi mushan, orang yang sudah pernah menikah, walaupun sekali, jika berzina, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i mengatakan, para ulama mengatakan ini cambukan adalah hukuman bagi pezina laki-laki maupun pezina perempuan di dunia. Namun jika mereka berdua masing-masing sudah menikah atau pernah menikah, walaupun hanya sekali, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Al-Kabair 50. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi SAW mengaku dirinya berbuat zina. Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 kali. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau gila? Ia menjawab, tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau pernah menikah? Ia jawab, ya. Kemudian beliau memerintah agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilempar kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan hal yang baik tentangnya, kemudian mensalatinya. HR Bukhari nomor 6820. Nabi SAW juga bersabda, seorang muslim yang bersyahadat tidak halal dibunuh, kecuali 3 jenis orang: pembunuh, orang yang sudah menikah lalu berzina, dan orang yang keluar dari Islam. HR Bukhari nomor 6378, Muslim nomor 1676. Demikianlah ngerinya dosa zina, maka hukumannya pun berat dan ngeri. Namun pezina yang ditegakkan hukuman atasnya itu menjadi penghapusan dosa zinahnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan salah satu dari itu, syirik, mencuri, berzinah, membunuh anak, maka hukuman yang ditegakkan di atas di dunia adalah kafarah, penghapus dosa baginya. HR Al-Bukhari nomor 18. Dan ditegakkanlah hukuman demikian bagi pezina, merupakan perlindungan bagi keamanan dan kehormatan umat manusia. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, penerapan hudud merupakan upaya perlindungan, yaitu perlindungan bagi jiwa, kehormatan,
harta, serta sebagai penjagaan stabilitas keamanan masyarakat. Dan dalam penerapan hudud juga terdapat perlindungan bagi kaum muslimin dalam daruriyatul khams, 5 perkara urgent, yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa atau nyawa, penjagaan kehormatan, penjagaan akal, dan penjagaan harta. Inilah daruriyatul khams. Pelanggaran terhadap setiap poin ini terdapat hukuman tertentu, sehingga terciptalah keamanan bagi darah manusia, kehormatan mereka, dan harta mereka. Setiap hudud yang Allah ditetapkan itu merupakan rahmat. Tentu saja yang berwenang menegakkan hukum ini adalah ulil amri atau orang yang mewakili ulil amri, bukan setiap orang. Merebaknya zina merupakan sebab Allah menimpakan bencana kepada suatu kaum. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur halilintar, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-sekali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut 40. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah merebak perbuatan fahisyah di suatu kaum secara yang dilakukan terang-terangan, kecuali akan menyebar di kaum tersebut penyakit taun dan berbagai penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. HR Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 31225. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2187. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, jika maksiat telah menyebar di antara umatku, Allah akan menurunkan azab secara umum. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang soleh? Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah berkata, mengapa mereka terkena juga? Rasulullah menjawab, mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya. HR Ahmad nomor 27355. Al-Haid Sami berkata, hadis ini ada 2 jalur riwayat. Salah jalurnya diriwayatkan oleh para perawi yang sahih. Majma Az-Zawaid 7-217. Merebaknya zina merupakan tanda akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda datangnya kiamat diantaranya ilmu agama mulai hilang dan kebodohan terhadap agama merajalela. Banyak orang minum khamar dan banyak orang yang berzina terang-terangan. HR Bukhari nomor 80. Tolak dan jauhi budaya Valentine. Telah jelas bagi kita bahwa perayaan Valentine bukan berasal dari Islam.
bahkan berasal dari kaum kufar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum, ia bagian dari kaum tersebut. HR Abu Daud 4031. Dihasankan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari 10-282. Disahihkan oleh Ahmad Syakir di Umdatut Tafsir 1-152. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, jauhi perayaan hari-hari raya musuh-musuh Allah. HR Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir nomor 1804 dengan sanad hasan. Ditambah lagi dengan kerusakan yang ada pada peringatan ini, yaitu budaya zina. Semakin menambah lagi alasan untuk menolak dan menjauhi peringatan ini bagi orang Muslim yang takut kepada Allah. Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan, perayaan Hari Valentine mengandung berbagai kerusakan dan hal-hal yang dilarang syariat, seperti perbuatan yang sia-sia, permainan yang sia-sia, nyanyian, musik, kesombongan, terbukanya aurat wanita, tabaruj, menampakkan keindahan wanita di depan laki-laki non-mahram, campur baur antara laki-laki, wanita, keluarnya wanita dari rumahnya tanpa mahramnya, dan perkara-perkara haram lainnya. Atau perayaan seperti ini juga yang menjadi sarana terjadi zina dalam hal-hal yang mendekati zina. Hal tersebut tidak dibenarkan dengan alasan mencari hiburan dan selingan, serta pengakuan mereka bahkan mereka dapat menjaga diri mereka. Ini tidak dibenarkan, maka siapa sayang terhadap dirinya? Hendaknya menjauhi perbuatan dosa dan sarana-sarananya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Wallahu waliyu zalika wal qadiru alaihi. Hadiah coklat di hari Valentine. Kenapa yang dihadiahi biasanya adalah coklat di hari Valentine? Bolehkah memberi hadiah tersebut pada rekan, teman, atau kekasih di hari tersebut? Bagaimana jika kita diberi coklat, apakah boleh kita terima? Ini alasannya. Kenapa perayaan Valentine identik dengan coklat? Ternyata coklat mengandung peniletilamin yang berfungsi membantu penyerapan dalam otak dan menghasilkan dopamin yang akan menyebabkan perasaan gembira, meningkatkan rasa tertarik, dan dapat menimbulkan perasaan jatuh cinta. Tidak heranlah coklat menjadi pilihan hadiah tanda cinta, disebabkan oleh tekstur yang lembut dan mudah larut secara perlahan, memberikan kesan sensual bagi orang yang menikmatinya. Selain itu, coklat dapat memberikan kesan nyaman, rileks, dan dapat meningkatkan gairah seksual. Berarti ada tujuan tidak baik di balik coklat, apalagi jika dilihat pasangan yang diberi masih belum halal, karena belum ada akad nikah. Lihat saja, meningkatkan gairah seksual. Apa maksudnya? Apa ingin menghalalkan zina dengan hadiah coklat tersebut? Wallahu musta'an. Cinta kasih yang tidak halal yang ada di hari kasih sayang atau Valentine Day adalah cinta kasih yang tidak halal, karena yang merayakannya adalah muda-mudi dengan saling memberi hadiah, kencan berdua, bergandengan tangan, bahkan mejeng di kegelapan demi menyatakan cinta di hari tersebut. Ini tentu saja cinta kasih yang tidak halal,
Cinta kasih yang halal dalam Islam hanyalah dinyatakan lewat nikah. Cinta kasih bukan dinyatakan lewat pesan singkat, telepon, jalan berdua-duaan, kencan, dinner. Dinyatakan dengan pemberian coklat, bahkan ada yang membuktikan dengan zina. Cinta sejati dibuktikan dengan menikah karena itulah yang halal bahkan berpahala di sisi Allah. Inilah manfaat nikah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karena bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain. HR al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 625. Al-Ghazali rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Mirqatul Mafatih berkata, umumnya yang merusak agama seseorang adalah dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan menikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat yang menggejolak dan lebih menundukkan pandangan. Jadi dengan menikah berarti menjaga agama. Sebaliknya menyalurkan cinta lewat pacaran malah merusak agama seseorang. Berzina atau melakukan hal-hal yang merupakan perantara menuju zina. Inilah nyata saat merayakan Valentine, setiap pasangan akan menyatakan cinta pada yang lain. Bahkan ada yang membuktikan dengan cara parah sampai berzina. Padahal mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra 32. Kata Al-Qurtubi, ayat ini sangat bagus dan lebih menunjukkan larangan daripada perkataan. Janganlah melakukan zina, maksudnya larangan tersebut untuk mendekati, tentu saja jika sampai terjerumus jelas terlarangnya. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Surat Al-Furqan 68. Artinya, orang yang melakukan salah satu dosa disebutkan dalam ayat ini akan mendapatkan siksa dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Menghambur-hamburkan uang. Memberi coklat dan hadiah pada pasangan pada hari Valentine juga termasuk tabzir atau menghambur-hamburkan uang. Karena yang disebut tabzir adalah menyalurkan harta pada suatu yang haram dan sia-sia. Qatadah mengatakan yang namanya tabzir, pemborosan, adalah mengeluarkan nafkah dalam berbentuk maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru, dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim 68. Menghambur-hamburkan harta dalam hal yang sia-sia ini termasuk teman setan sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Al-Isra 26-27. Cinta sejati di hari Valentine. Sesaat lagi kaula muda di berbagai belahan dunia akan dibuat gaduh dengan isu hari cinta. Banyak dari pemuda-pemudi muslim yang turut hanyut dalam perayaan hari cinta ini. Saudaraku, bila Anda amati perilaku mereka pada hari ini, niscaya Anda temukan banyak keanehan, mitos cinta yang diekspresikan dengan sekuntum bunga dan sepotong coklat. Kaum Hawa jadi lupa daratan bila telah mendapatkan sekuntum bunga mawar dan akhirnya pasrah bila telah mendapatkan sepotong coklat. Padahal Anda tahu
Berapakah harga sekuntum bunga dan sepotong coklat? Harga diri dan kesucian diri diserahkan begitu saja karena bunga atau sepotong coklat yang dibubuhi dengan janji-janji gombal. Anda tidak percaya? Silakan buktikan dengan Anda menuntut untuk segera menikah pada malam itu juga. Anda pasti tahu bahwa tidak ada obat cinta paling manjur selain pernikahan. Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. H.R. Ibnu Majah Al-Hakim Al-Bazar dihasankan Al-Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahihah 2-196-198. Atau mintalah pemuda yang konon pangeran Anda untuk membayangkan wajah Anda yang telah keriput atau mungkin cacat karena suatu kecelakaan atau penyakit. Mungkinkah dia kuasa melakukannya? Atau sebaliknya, coba Anda membayangkan wajah pemuda pujaan hati Anda yang telah ompong atau cacat karena suatu kecelakaan atau penyakit. Masihkah cinta Anda seperti sedia kala? Atau mungkinkah Anda masih siap untuk meneruskan hubungan cinta dengannya? Atau mungkin bayangkan lelaki yang lebih tampan dan lebih berduit yang datang melamar Anda. Akankah Anda masih mencintainya? Padahal dia telah jatuh miskin, berpakaian seperti gembel dan hidup di pinggir kali. Renungkan baik-baik saudara-saudariku. Janganlah engkau korbankan kehormatan dirimu hanya demi janji-janji gombal dan isu-isu menyesatkan. Bila Anda cinta kepada karena penampilannya, maka tidak lama lagi akan luntur bersama pudarnya penampilan. Bila cinta karena harta kekayaan, maka akan dengan mudah dibeli orang lain dengan penawaran yang lebih mahal. Bila cinta karena jabatan, maka tidak lama lagi akan luntur bersama habisnya masa jabatan. Cinta sejati tidak mengenal penampilan atau jabatan atau harta kekayaan. Hanya ada satu alasan cinta abadi yang suci, yaitu karena iman dan akhlak yang mulia. Biasanya wanita dinikahi karena satu dari keempat alasan berikut: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama bagus, niscaya engkau beruntung. Muttafaqun alaih. Cinta abadi tidak kenal hari, bulan, atau tempat. Namun cinta abadi yang dilandasi oleh iman akan hingga hari akhir nanti. Orang yang saling mencintai pada hari itu, hari kiamat akan saling memusuhi, kecuali orang yang cintanya karena alasan takwa. Surat Az-Zukhruf 67. Pembuktian cinta hanya dengan menikah. Jika Anda mengakui mencinta tetapi tidak menikahi atau segera menikahi, maka itu semua hanyalah cinta kasih yang menjelma saja dalam pandangan mata yang berfata morgana. Walaupun yang diumbar adalah sejak romantis yang mengalahkan merdu kicau burung, walaupun sentuhan sayang yang dibelai mengalahkan tetesan embun, dan walaupun buah tangan yang diberi adalah rangkaian melati bersanggul jelita, semuanya tanpa pernikahan adalah semi palsu bahkan tipu daya. Mengapa? Karena orang yang paling mengetahui hakikat pembuktian cinta mengatakan bukti cinta adalah menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diketahui yang lebih bermanfaat bagi dua orang yang saling mencinta semisal pernikahan. H.R. Ibnu Majah nomor 1847, Al-Hakim 2-160, Al-Baihaqi 7-78, disohihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 624. Ulama pakar hati Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu berkata, sungguh para dokter dan yang lain bersepakat dalam pandangan orang-orang yang berakal mengenai pengobatan, bahwa obat dari penyakit ini, mabuk cinta, adalah bertemunya dua ruh dan menempelnya dua badan, yaitu menikah.
Raudhatul Muhibbin, halaman 212, Darul Kutub Ilmiah, Beirut 1403 Hijriah, Asi Samilah. Sekali lagi, pembuktian cinta hanya dengan menikah. Cinta prematur dan cinta lelehan lilin. Sebagai manusia terpedaya dengan cinta prematur, cinta yang belum takdir waktunya untuk diturunkan dari langit. Akan tetapi nafsu merenggut dan menarik paksa sehingga ia turun tertatih cinta seadanya yang dipaksakan bertahan hidup. Atau mungkin akan lenyap dalam beberapa saat karena ia lahir sebelum garis batas waktunya, yaitu pernikahan. Cinta yang diumbar adalah cinta seumur hidup, padahal ikatan masih belum mempunyai simpul dan tidak jelas. Cinta dikira tulus kepada diri dan jiwanya, padahal ia hanya cinta kepada kecantikan rupa. Hanya cinta pada harta dan kedudukan ketika kecantikan bersaing kuat berlomba dengan usia, maka kecantikan perlahan menyerah. Ketika hilang kecantikan, hilang cinta, kemana lagi rayuan yang dulu, kemana lagi buah tangan yang dulu, kemana lagi roman picisan. Apakah telah meleleh lebih cepat dari lelehan lilin, membakar lenyap diri sendiri. Mereka mengatakan cinta seumur hidup, walaupun benar, jika umur telah menjadi perkara malaikat maut, maka usailah cinta, hanya sekedar menjadi sejarah di dunia yang sebentar lagi dilupakan oleh orang-orang karena episode generasi selanjutnya sudah menunggu. Karena semua yang ada di dunia ini adalah akan sirna, termasuk cinta yang hanya mentok dengan cita-cita ujung dunia saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Surat Ar-Rahman 26. Dan bisa jadi jika orang yang saling mencintai di dunia tanpa landasan cinta, Allah akan menjadi saling bermusuhan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang semasa di dunia saling mencintai pada hari itu sebagainya menjadi musuh bagi sebagian yang kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf 67. Duhai para wanita dan insan yang mencari cinta, apakah ini cinta yang kau cari? Cinta yang berumur sehari saja atau berumur semalam di malam Valentine? Demikianlah buku yang saya bacakan, Adakah Cinta Sejati di Hari Valentine. Mudah-mudahan apa yang saya baca mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.